Halo semuanya, episode kali ini kita akan membahas tentang para wanita yang pernah menjadi pelabuhan hati salah seorang tokoh penting di Indonesia. Siapakah tokoh penting tersebut? Tokoh ini mempunyai pesona dan daya tarik yang amat luar biasa. Beliau adalah Insinyur Soekarno, yang tak lain adalah Bapak Presiden Indonesia kita yang pertama. Menurut catatan sejarah, Soekarno dikenal sebagai penakluk wanita. Soekarno juga selalu bersikap hangat dan sopan kepada wanita yang pernah ditemuinya. Bahkan Soekarno tak segan-segan mengambilkan minum sendiri untuk tamu wanitanya. Soekarno juga sering memegang tangan wanita untuk membantu keluar dari mobil. Dia juga selalu memberikan atau menebarkan pujian kepada wanita, yang hal ini membuat para wanita tersanjung. Dan menurut catatan sejarah, beliau mempunyai 9 istri semasa hidupnya. Istri Soekarno yang pertama adalah Siti Utari. Siti Utari merupakan putri dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih kita kenal dengan nama Hos Cokro Aminoto, yang merupakan salah satu tokoh penting di Sarekat Islam. Siti Utari lahir di Yogyakarta pada tahun 1905 dan ia merupakan putri tertua dari 5 bersaudara pasangan Hos Cokro Aminoto dan Suharsikin. Pada saat itu Soekarno menjadi murid Hos Cokro Aminoto dan ia tinggal di rumahnya bersama murid-murid lainnya. Seiring berjalannya waktu, Soekarno dan Siti Utari saling menyayangi satu sama lain, dan pada akhirnya Soekarno meminang Siti Utari pada tahun 1921, di mana Siti Utari ini masih berusia 16 tahun. Alasan lain mengapa Soekarno meminang Siti Utari ini adalah memang permintaan dari Hos Cokro Aminoto itu sendiri. Dan Soekarno juga mempunyai simpati yang besar kepada ibunya Siti Utari yang sedang sakit parah. Namun pernikahan Soekarno dan Siti Utari ini tidak berjalan mulus, karena Soekarno harus meninggalkan Surabaya, pergi ke Bandung untuk melanjutkan studinya di Technische Hogeschool School te Bandung, atau yang kita kenal dengan nama ITB sekarang. Akhirnya pada tahun 1923, Soekarno menemui Hos Cokro Aminoto, Siti Utari, dan keluarganya untuk menceraikan Siti Utari secara baik-baik. Siti Utari terkenal sebagai janda perawan karena Soekarno dan Siti Utari tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri semasa mereka menikah. Jadi Soekarno dan Siti Utari ini saling menyayangi, namun hanya sebagai kakak adik. Pada akhirnya Siti Utari menikah lagi pada tahun 1924 dengan seorang Sigit Bahrun Salam, yang kemudian mempunyai anak Insinyur Harjono Sigit Bahrun Salam, yang tak lain adalah bapak salah satu artis di Indonesia, Maya Estianty. Istri Soekarno yang kedua adalah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih dinikahi Soekarno pada tanggal 24 Maret 1923 di Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dalam surat keterangan kawin nomor 1138 tanggal 24 Maret 1923 bermaterai 15 sen dan berbahasa Sunda. Soekarno menikahi Inggit Garnasih sewaktu ia menempuh pendidikan di Technische Hogeschool te Bandung atau ITB sekarang. Meskipun usia mereka cukup terpaut jauh, namun tak menghalangi Soekarno untuk mencintai Inggit Garnasih. Awal mula perkenalan Inggit dan Soekarno yaitu Soekarno sering bertemu Inggit setiap hari, yang tak lain adalah
ibu kosnya sendiri selama Soekarno menempuh pendidikan di Bandung. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling menyukai dan saling jatuh cinta. Tapi mereka masih mempunyai pasangan masing-masing. Pada akhirnya Soekarno menceraikan Siti Utari, Inggit Garnasih menceraikan suaminya. Dan sebelum menikahi Soekarno, Inggit telah menikah 2 kali. Soekarno ini adalah suami ketiga Inggit Garnasih. Peran seorang Inggit Garnasih sangat berpengaruh untuk menyemangati Soekarno saat ditangkap di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 1929, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat. Inggit Garnasih sering mengunjungi Soekarno di penjara dengan membawakan makanan kesukaan Soekarno. Inggit juga sering menyelipkan uang untuk Soekarno agar bisa membeli koran. Dalam buku karangan Peter Kasenda yang berjudul Bung Karno Panglima Revolusi tahun 2014, Inggit Garnasih juga berperan sebagai perantara komunikasi antara Soekarno dengan aktivis pergerakan nasional lainnya. Ia menulis pesan dari Soekarno memakai kertas rokok dari usaha rokok yang dimilikinya dengan cara Inggit memberi tanda benang merah yang diikatkan pada rokok tersebut. Kisah cinta yang tak sempurna terjadi lagi. Soekarno menceraikan Inggit Garnasih karena Inggit tidak mau dimadu. Setelah hampir 20 tahun lamanya mengalami susahnya hidup, dari penjara hingga pengasingan, Soekarno dan Inggit Garnasih resmi bercerai pada pertengahan tahun 1943. Pada bulan Juni 1943, Soekarno menikahi Fatmawati. Istri Soekarno yang ketiga adalah Fatmawati. Fatmawati adalah ibu negara Indonesia yang pertama. Fatmawati juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka merah putih yang turut dikibarkan dalam upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah yang merupakan nama pemberian dari kedua orang tuanya. Pernikahan Soekarno dan Fatmawati ini memiliki 5 anak, yang salah satunya bernama Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah Presiden Indonesia yang kelima. Fatmawati mendampingi Soekarno pada masa kedudukan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka, Fatmawati menjadi ibu negara harus membiasakan hidup berpindah dan terpisah dengan Soekarno untuk menghindari penangkapan Belanda. Apalagi situasi setelah proklamasi yang memanas karena kedatangan sekutu dan Belanda. Dukungan Fatmawati kepada Soekarno dan Indonesia terlihat pada saat Fatmawati mengurus rumah tangga kenegaraan di Jakarta dan di Gedung Agung Yogyakarta yang pada saat itu ibu kota negara pindah ke Yogyakarta. Fatmawati ini juga terkenal pandai dalam membangun hubungan dekat dengan para pemimpin negara sahabat Indonesia. Di bidang sosial, Fatmawati ini juga mempunyai perhatian yang amat besar tentang kesehatan masyarakat. Beliau juga menginisiasi untuk membangun rumah sakit khusus TBC anak-anak dengan melelang peci dan pakaian Soekarno hingga terkumpul dana sebesar 250.000 untuk membangun rumah sakit Ibu Soekarno yang kita kenal sekarang dengan nama Rumah Sakit Fatmawati. Pada akhirnya Fatmawati ini meninggalkan Istana Merdeka karena ia tidak ingin dimadu. Pada saat itu Soekarno meminta izin untuk berpoligami menikahi Hartini, namun Fatmawati ini menolak. Pernikahan Soekarno dan Fatmawati ini tidak ada kata cerai karena demi anak-anaknya. Beliau tinggal di daerah Jakarta Selatan dan sisa hidupnya digunakan untuk charity dan kegiatan sosial lainnya.
Istri Soekarno yang keempat adalah Hartini. Hartini lahir pada tanggal 20 September 1924 di Ponorogo, namun ia besar di Bandung. Hal ini dikarenakan ayahnya selalu berpindah kerja. Sebelum menikah dengan Soekarno, ia pernah bersuamikan Suwondo, yaitu salah satu pegawai perusahaan minyak. Mereka mempunyai 5 anak. Versi tentang perkenalan Soekarno dan Hartini ini mempunyai banyak versi, yaitu yang pertama, mereka berkenalan di Salatiga. Ada pula versi yang lain, Hartini dikenalkan oleh stafnya Soekarno. Akhirnya mereka pun menikah di Istana Cipanas pada tanggal 7 Juli 1953 dengan pesta pernikahan yang tertutup dan sederhana. Namun pernikahan mereka ini tidak mulus karena mendapat tentangan dari organisasi Persatuan Istri Tentara, kemudian mendapat tentangan juga dari Kongres Wanita Indonesia dan Persatuan Wanita Republik Indonesia. Bahkan Hartini ini dicap miring dan rumahnya di Salatiga itu ada demonstrasi. Pada akhirnya Hartini inilah yang masih setia menemani Soekarno hingga akhir hayatnya. Istri Presiden Soekarno yang kelima adalah Kartini Manopo. Awal mula perkenalan Kartini Manopo dengan Soekarno ini terjadi pada saat Kartini menjadi pramugari pesawat yang ditumpangi oleh Soekarno. Pada saat itu tidak ada yang terjadi dan biasa saja, dan tidak ada hal yang spesial. Kemudian Kartini Manopo ini berhenti bekerja sebagai pramugari dan pulang ke kampung halamannya di Sulawesi Utara. Ia juga pernah menjadi model lukisan pelukis terkenal Indonesia yang bernama Basuki Abdullah. Pada tahun 1959, Basuki Abdullah ini mengadakan pameran lukisan yang dihadiri oleh Presiden Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno kesengsem melihat lukisan Kartini Manopo. Pada akhirnya Soekarno ini menyuruh Sekretaris Negara untuk menyurati maskapai Garuda yang diteruskan kepada Kartini untuk kembali menjadi pramugari dan dipersiapkan untuk mengikuti Festival Pramugari Sedunia menjadi delegasi dari Indonesia. Karena mewakili negaranya, Kartini tidak dapat menolaknya. Sebelum terbang, Kartini Manopo ini dipanggil khusus ke ruangannya Soekarno. Di sanalah Soekarno mengutarakan perasaannya kepada Kartini Manopo. Seiring berjalannya waktu, Soekarno ingin meminang Kartini, tapi karena terbentur adat istiadat kampung halamannya dan Kartini Manopo ini berasal dari keluarga terpandang, oleh karena itu Soekarno menikahi Kartini dengan diam-diam dan sederhana. Pada saat hamil anak Soekarno itu bertepatan dengan G30 SPKI yang mengakibatkan situasi kondisi Indonesia tidak stabil. Soekarno pun menyuruh Kartini Manopo ini pergi ke Jerman untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya. Hingga akhir hayatnya, anak Kartini Manopo dan Soekarno ini tidak pernah melihat bapaknya dan hanya bisa mengunjungi makamnya. Istri Presiden Soekarno yang keenam adalah Naoko Memoto atau yang kita kenal dengan nama Dewi Soekarno. Nama Dewi Soekarno ini ia dapat setelah menikah dengan Soekarno dengan nama lengkap Ratnasari Dewi Soekarno. Awal mula pertemuan mereka terjadi pada saat Soekarno ini mengunjungi Tokyo, Jepang, yang pada saat itu Dewi Soekarno masih berusia 19 tahun dan menjadi gadis kabaret. Setelah itu mereka bersurat-surat mesra melalui kedutaan besar, yang pada akhirnya pada tahun 1959 Dewi Soekarno ini diundang ke Indonesia dan kemudian menikah dengan Soekarno pada tahun 1962, yang pada saat itu Dewi Soekarno masih berusia 22 tahun. Mereka mempunyai satu anak yang bernama Kartikasari Dewi Soekarno. Menjelang redupnya kekuasaan Soekarno, mereka berpisah secara baik-baik
dan kemudian Dewi Soekarno ini menetap di Perancis. Istri Presiden Soekarno yang ketujuh adalah Haryati. Haryati ini adalah seorang penari dan salah seorang staf sekretaris negara di bidang kesenian. Menurut catatan sejarah, awal mula pertemuan Haryati dengan Soekarno ini pada saat Haryati menjadi penari negara. Sejak saat itulah Soekarno mengagumi tariannya dan paras cantiknya. Soekarno lantas menikahi Haryati yang saat itu masih berusia 23 tahun pada tanggal 21 Mei 1963 dengan acara yang sangat sederhana. Namun pernikahan Soekarno dan Haryati ini tidak berjalan mulus dan lagi-lagi harus berakhir. Soekarno menceraikan Haryati 3 tahun setelahnya dengan alasan tidak ada kecocokan di antara keduanya. Istri Presiden Soekarno yang ke-8 adalah Yurike Sanger. Menurut catatan sejarah, awal mula pertemuan Soekarno dengan Yurike ini saat itu ia masih berstatus pelajar dan ia tergabung dalam Barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Saat itu Yurike masih berusia 19 tahun dan Soekarno sudah berusia 63 tahun. Entah bagaimana ceritanya, Soekarno ini jatuh hati kepada anak SMA tersebut. Soekarno lantas menikahi Yurike pada tanggal 6 Agustus 1964 di rumah Yurike dengan acara yang sangat sederhana. Kala itu Yurike juga luluh akan perhatian Soekarno. Namun pernikahan mereka lagi-lagi tidak sempurna dan harus bercerai. Dikarenakan bertepatan dengan peristiwa 1965 dan Soekarno ini sudah sakit-sakitan. Soekarno menceraikan Yurike pada tahun 1967 demi masa depan Yurike itu sendiri. Istri Presiden Soekarno yang ke-9 adalah Heldy Jafar. Sama seperti Yurike, Heldy adalah salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika dan masih berstatus pelajar. Entah bagaimana Soekarno ini menyukai pelajar tersebut. Hingga akhirnya Soekarno menikahi Heldy Jafar pada tanggal 11 Juni 1966. Saat itu Soekarno sudah berusia 65 tahun dan Heldy masih berusia 18 tahun. Namun lagi-lagi pernikahan Heldy dan Soekarno tidak berjalan mulus karena bertepatan dengan situasi kondisi Indonesia yang belum stabil serta Soekarno yang masih sakit-sakitan dan tidak bisa dikunjungi. Heldy pun gundah karena ada orang yang mendekatinya. Hingga suatu hari Heldy bisa bertemu Soekarno dan meminta cerai, namun Soekarno menolaknya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Soekarno dan Heldy tidak jelas, hingga akhirnya Heldy menerima pinangan dari Gusti Suryansyah pada tahun 1968. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka, please like, share, dan subscribe. Komen di YouTube ya. See you next video. Ciao.